Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Masuk Angin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang kontrak dan perjanjian. Di antaranya ada anggota kelompok kami yang pertama Anissa Salsabila, yang kedua Ayani Putri, yang ketiga Afifah Rahma Zahra, yang keempat Ahmad Gandhi, dan yang kelima Farul Rozi. Baik, di sini kita akan menjelaskan kontrak dan perjanjian. Mungkin kita dapat memulainya dengan yang pertama yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh teman kita Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Yang pertama itu pengertian tentang kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang sah antara dua pihak atau antara dua atau lebih pihak yang memiliki niat untuk membuat kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat. Dalam kontrak, setiap pihak menyetujui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam dokumen kontrak. Yang kedua, pengertian perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya itu tentang standar kontrak. Adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang biasanya diterapkan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuannya adalah untuk menjaga kejelasan, keadilan, dan keabsahan kontrak serta untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam standar kontrak terdapat yang pertama kepatuhan hukum, kesepakatan yang jelas, penawaran dan penerimaan, pertimbangan, kapasitas hukum, ketidakpaksaan dan ketidaksalahpahaman, pengungkapan penuh hak dan kewajiban pihak, penyelesaian sengketa dan perubahan kontrak. Selanjutnya itu macam-macam kontrak. Yang pertama kontrak pembelian, yang kedua kontrak penjualan, yang ketiga kontrak sewa, yang keempat kontrak kerjasama, yang kelima kontrak layanan, yang keenam kontrak tenaga kerja, yang ketujuh kontrak lisensi, yang kedelapan kontrak pinjaman, yang kesembilan kontrak kepemilikan bersama, yang ke-10 kontrak distribusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra yang telah menjelaskan. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh Anissa Salsabila tentang syarat perjanjian. Baik, terima kasih moderator. Syarat sah perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan pihak-pihak terdapat jelas dari salah satu produk ke pihak lainnya. Yang kedua, kapasitas hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang cukup. Yang ketiga, tujuan yang sah. Perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum. Yang keempat, pertimbangan. Perjanjian harus mencakup pertimbangan yang merupakan nilai atau manfaat yang diberikan oleh setiap pihak sebagai imbal atas kewajiban yang diambil dari dalam perjanjian atau paksaan dari pihak lain. Yang keenam, ketidaksalahpahaman. Para pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang isi perjanjian. Apa jenis perjanjian mungkin memerlukan bentuk tertentu atau persyaratan formal. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap hukum. Perjanjian harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum yang relevan. Selanjutnya, teks akhirnya perjanjian. Yang pertama yaitu tawaran, penerimaan, pertimbangan, kapasitas hukum, ketidaksalahpahaman, kebebasan dari paksaan atau penipuan, formalitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Pembatalan perjanjian. Yang pertama, pencabutan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat secara bersama-sama dan dengan persetujuan menghentikan perjanjian tersebut. Yang kedua, pelanggaran kontrak. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dengan cara tertentu, pihak lain dapat memilih untuk membatalkan perjanjian tersebut. Yang ketiga, ketidakmampuan atau kegagalan kondisi. Jika salah satu pihak tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang terakhir,
Selanjutnya, pelaksanaan perjanjian merujuk pada penumbuhan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian oleh pihak-pihak yang terlibat. Ketika perjanjian dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak, maka perjanjian dianggap selesai dan tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi. Pelaksanaan dapat berarti melakukan pembayaran, pengiriman barang atau jasa, atau memenuhi syarat-syarat lain yang telah disepakati dalam perjanjian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa Salsabila yang telah menjelaskan. Mungkin itu materi tentang kontrak dan perjanjian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.